Radio Bijak dan Cerdas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah akan meninggikan beberapa derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Menemani waktu istirahat Anda agar lebih bermakna, Radio Dakta menghadirkan kajian malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, rekan dakta yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa mencurahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Di kesempatan malam hari ini, malam yang ketiga di bulan Muharram 1446 Hijriah, kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan dan kemudahan untuk hadir dan mendengarkan kembali kajian malam. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah berpegang teguh terhadap sunnah-sunnahnya. Rekan dakta yang dirahmati Allah, di kesempatan malam hari ini kajian malam kita akan membahas terkait dengan renovasi Ka'bah yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, dan termasuk di dalamnya adalah Nabi Muhammad SAW ikut dalam renovasi Ka'bah ini, yaitu ketika usia Nabi berusia 35 tahun atau sekitar 5 tahun sebelum diangkatnya Nabi Muhammad SAW. Perlu diketahui rekan dakta yang dirahmati Allah, Ka'bah yang terletak di kota Mekah itu adalah salah satu bangunan bersejarah yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi yang pertama kali membangun Ka'bah itu adalah Nabi Ibrahim bersama dengan Nabi Ismail, putranya. Dan bangunan Ka'bah ini adalah termasuk bangunan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan termasuk salah satu masjid yang dibangun pertama kali di dunia ini. Makanya disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-96, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah manusia ialah Baitullah bi Bakkah, yang berada di Bakkah atau di Mekah. Mubarakan wa hudan, yang diberkahi dan menjadi petunjuk lil alamin, bagi seluruh alam semesta atau bagi seluruh umat manusia. Jadi rekan dakta yang dirahmati Allah, ayat ini menjelaskan terkait dengan rumah ibadah yang pertama kali dibangun adalah Ka'bah, yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sampai sekarang Ka'bah itu masih dipergunakan sebagai pusat kiblat kaum muslimin dan tempat melaksanakan umroh dan haji bagi kaum muslimin. Dan dalil terkait dengan bahwa Ka'bah ini adalah termasuk masjid atau tempat ibadah yang pertama kali dibangun bukan hanya terdapat di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-96. Namun di dalam hadis Nabi SAW, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar radhiyallahu an, ia berkata, Sa'altu Rasulullah SAW an awwali masjidi wudi'a fil ardi. Qala al-masjidul haram. Qultu summa ayyi? Qala al-masjidul aqsa. Qultu kam bainahuma? Qala arba'una aman. Jadi kata Abu Dzar radhiyallahu an, ia berkata,
Sa'altu Rasulullah SAW, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW an awali masjid, yaitu terkait dengan masjid wudi'a fil ardi, yaitu masjid yang pertama kali dibangun di muka bumi ini. Qala, lalu kemudian Nabi bersabda, al masjidul haram, yaitu Masjidil Haram. Qultu, lalu kemudian Abu Dzar berkata lagi, summa ayyi, lalu kemudian masjid apa lagi ya Rasulullah SAW? Qala al masjidul aqsa. Rasulullah SAW bersabda, yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Qultu, lalu kemudian Abu Dzar berkata, kam bainahuma, berapa tahun jarak antara keduanya gitu. Jarak antara dibangunnya Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Qala arba'una aman. Nabi bersabda, jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa dibangunnya itu ada sekitar 40 tahun. Jadi setelah 40 tahun dibangun Masjidil Haram, dibangunlah Masjidil Aqsa. Nah, hadis ini para jamaah yang dirahmati Allah menjadi dalil terkait dengan keutamaan Masjidil Haram atau Ka'bah yang ada di dalamnya itu. Karena itulah bangunan yang pertama kali dibangun sebagai tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ka'bah juga adalah merupakan kiblat umat Islam dari seluruh penjuru dunia, di mana ketika kita melaksanakan sholat kita menghadap kepadanya itu. Kita menghadap kepadanya. Jadi itu termasuk di antara syiar agama Islam sebagai tempat kiblat kita umat Islam. Dan Ka'bah ini, rekan dakta yang dirahmati Allah, itu tingginya mencapai sekitar 15 meter itu. Jadi 15 meter berbentuk seperti kubus. Ketika awal dibangun oleh Nabi Ibrahim, sebagaimana Allah jelaskan di dalam surat Al-Hajj ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id bawa'na li Ibrahima makanal baiti alla tusyrik bi syai'aw wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina waruka'is sujud. Dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu pun dengan aku. Dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang ruku dan sujud. Ya, dalam surat Al-Hajj ayat 26 ini menunjukkan bahwa yang pertama Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat bagi Nabi Ibrahim, yaitu yang dimaksud adalah Baitullah. Maka Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, janganlah mencekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah mensucikan rumah tersebut dari segala bentuk kesyirikan. Termasuk bagi orang-orang yang tawaf, orang-orang yang beribadah, yang ruku dan sujud, mereka diperintahkan untuk bertauhid, menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim lah yang diperintahkan Allah untuk membangun masjid. Demikian pula dalam surat Al-Baqarah juga disebutkan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ijyarfau Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail. Artinya yang membangun Baitullah itu adalah Nabi Ibrahim bersama dengan anaknya, yaitu Nabi Ismail. Jadi ini keutamaan Masjidil Haram atau yang disebut dengan Ka'bah. Nah, masjid yang kedua yang dibangun itu adalah Masjidil Aqsa yang sekarang terletak di Palestina. Dulunya disebut sebagai Biladus Syam, yaitu negeri Syam, yang kemudian terpecah menjadi 4 negara, Suriah, Jordania, Libanon, dan Palestina. Nah, di Palestina itulah ada salah satu masjid yang utama yang kita juga diperintahkan untuk mengunjunginya. Jadi bukan hanya diperintahkan mengunjungi Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tapi Nabi memerintahkan kita untuk mengunjungi Masjidil Aqsa. Karena itu adalah termasuk di antara syiar agama Islam yang dibangun oleh para nabi. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah, jadi itu awal mula yang membangun Ka'bah itu adalah Nabi Ibrahim. Nah, setelah Nabi Ibrahim wafat, lalu kemudian Nabi Ismail wafat, ratusan tahun bahkan kemudian ribuan tahun, namanya bangunan kan tentu akan mengalami kerusakan. Maka dalam sejarah disebutkan bahwa beberapa kali bangunan itu direnovasi, termasuk oleh Bani Jurhum gitu.
Bani Jurhum yang merupakan suku yang berasal dari negeri Yaman lalu kemudian tinggal di Mekah. Lalu kemudian salah satu putri Bani Jurhum menikah dengan Nabi Ismail alaihissalam. Sampai kemudian beranak pinak gitu. Mereka lah yang kemudian memelihara Ka'bah itu atau memelihara bangunan Ka'bah tersebut gitu. Nah, setelah bertahun-tahun, ratusan tahun, bahkan mungkin ribuan tahun rekan dakta yang dirahmati Allah itu, bangunan itu tentu akan mengalami kerusakan. Dan di zaman Nabi SAW itu tidak pernah direnovasi Ka'bah itu. Mungkin sudah ratusan tahun. Dan dahulu Ka'bah itu hanya tumpukan-tumpukan batu yang berasal dari bukit-bukit bebatuan yang ada di sekitar Mekah. Jadi batu-batu yang ditumpuk membentuk kubus. Dan Ka'bah itu awal mula ketika Nabi Ibrahim mendirikannya itu tidak beratap, artinya tidak ada atapnya, hanya dinding-dinding yang mengitari bangunan tersebut. Dan kemudian di zaman Nabi Ibrahim itu diberikan 2 pintu. Jadi pintu Ka'bah itu ada 2 dahulunya itu ketika awal mula dibangun oleh Nabi Ibrahim dan tidak ada atapnya. Kalau sekarang ada atapnya, dahulu di zaman Nabi Ibrahim tidak ada atapnya. Dan tidak ada penutupnya. Atau yang kita sebut dengan kiswah. Jadi dahulu ketika Nabi Ibrahim membangun tersebut tidak ada penutupnya. Penutup Ka'bah itu yang disebut dengan kiswah itu terjadi ketika Nabi belum lahir pada saat itu. Ada seorang raja dari Yaman namanya Tuba As'ad. Tuba As'ad inilah yang kemudian pertama kali memberikan kain sebagai penutup Ka'bah. Jadi Tuba As'ad pada saat itu pulang dari Madinah sambil berperang, habis berperang dengan penduduk Madinah dia pulang lalu kemudian sebelum pulang ke Yaman mampirlah kemudian ke Mekah itu. Nah di Mekah itu dia awalnya rencananya ingin menghancurkan Ka'bah karena ingin mengambil emas atau harta peninggalan umat-umat terdahulu yang berada di dalam Ka'bah, bangunan tua. Namun kemudian keinginannya itu diurungkan karena para pendeta Yahudi bilang kepada Tuba As'ad, jangan kau menghancurkan rumah tersebut karena itu adalah salah satu rumah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian apa yang harus dilakukan kata Tuba As'ad? Maka kata pendeta Yahudi, kalau engkau pergi ke sana, tawaflah mengelilingi Ka'bah tersebut. Akhirnya Tuba As'ad itu tawaf. Sampai kemudian dia tidur dan ketika tidur dia bermimpi. Dalam mimpinya itu dia menutupi bangunan Ka'bah itu dengan kain. Maka ketika dia bangun dari tidurnya, maka dia berinisiatif untuk mencari kain yang sangat besar, yang sangat bagus, untuk kemudian dia hadiahkan sebagai penutup Ka'bah. Nah, tradisi menutupi Ka'bah itu dengan kain itulah yang sekarang disebut dengan kiswah. Itulah yang pertama kali dilakukan oleh Raja Yaman Tuba As'ad itu. Awalnya dahulu dari semenjak zaman Nabi Ibrahim tidak ditutupi. Maka kemudian sejak zaman Tuba As'ad itu, Ka'bah itu ditutupin. Nah setelah bertahun-tahun kiswah itu kan kemudian lapuk gitu. Jadi itu tidak langsung dibuang, tapi dibiarkan lalu kemudian ditumpuk lagi dengan kain itu. Jadi kain itu menumpuk-numpuk, tidak dibersihkan. Jadi mungkin karena dianggap peninggalan dari umat-umat terdahulu, jadi tidak dibuang kain-kainnya itu, bertumpuk saja, ditumpuk-tumpuk. Nah inilah yang kemudian ketika di zaman Nabi Muhammad SAW, kondisi Ka'bah itu sudah memprihatinkan. Jadi 5 tahun menjelang Nabi diangkat menjadi Rasul, kondisi Ka'bah itu memprihatinkan. Dan karena dia hanya terdiri dari batu-batu, gitu, yang kemudian juga tidak ada atapnya, dan seringkali ada pencuri yang kemudian naik ke atas Ka'bah mengambil barang-barang yang memang tradisi orang-orang Arab jahiliyah dahulu mereka menyimpan atau kemudian meletakkan benda-benda berharga di dalam Ka'bah itu. Sehingga kalau kita sekarang lihat foto Ka'bah di dalam Ka'bah itu, di atasnya itu kan ada di dalam Ka'bah itu, di atasnya itu ada semacam kendi-kendi atau peninggalan umat terdahulu yang terbuat dari emas dan lain sebagainya itu. Itu tetap
letakkan di dalam Ka'bah karena peninggalan umat-umat terdahulu dan tidak dipergunakan. Artinya tidak dibuang dan lain sebagainya. Jadi dahulu orang seringkali menaruh harta atau kemudian menaruh barang-barang berharga mereka di dalam Ka'bah, sehingga seringkali ada pencuri yang masuk ke dalamnya untuk mengambil hal tersebut. Karena posisi Ka'bah itu tidak ada penutupnya di awal ketika didirikan oleh Nabi Ibrahim. Sampai kemudian Nabi Muhammad SAW dan kaum Quraisy itu merenovasi Ka'bah itu. Nah, karena kondisi Ka'bah yang semakin hari, semakin tahun semakin lapuk dan itu sangat membahayakan dan mengkhawatirkan karena bisa jadi runtuh, namanya sebuah bangunan yang sangat tua meskipun tidak pernah sepi dari orang tawaf di dalamnya itu. Namun tentu kondisinya sangat mengkhawatirkan, khawatir akan runtuh dan kemudian mencelakakan orang banyak itu. Maka kemudian akhirnya orang-orang kafir Quraisy ini berembuk, mereka bermusyawarah. Bagaimana kalau kemudian Ka'bah ini direnovasi itu? Ratusan tahun mereka hidup nggak pernah mereka merenovasi Ka'bah, karena mereka anggap ini adalah termasuk tempat yang sangat sakral, tempat yang sangat mereka hormati dari zaman Nabi Ibrahim. Jadi mereka nggak berani mengutak-atik bangunan Ka'bah, tidak berani merusaknya, tidak berani menambahnya dan lain sebagainya. Sehingga kemudian mereka bermusyawarah. Nah, setelah musyawarah, awalnya mereka tidak berani merenovasi Ka'bah itu. Karena mereka tahu bahwa setiap kali ada orang yang ingin menghancurkan Ka'bah, mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kisah tentang Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah itu adalah berita yang terus diingat oleh kaum Quraisy penduduk Mekah. Bagaimana pasukan gajah itu dihancurkan karena berniat hendak menghancurkan Ka'bah itu. Nah, akhirnya ketika mereka bermusyawarah, mereka awalnya bimbang itu. Apakah direnovasi atau dibiarkan saja gitu. Karena ratusan tahun mereka hidup nggak pernah Ka'bah direnovasi. Tidak pernah. Ada di antara mereka yang merenovasi Ka'bah sehingga mereka bimbang itu. Tapi akhirnya kemudian setelah mereka musyawarah, orang-orang Quraisy sepakat untuk merenovasi Ka'bah karena kondisinya yang sudah memprihatinkan dan khawatir bangunan tersebut akan runtuh dan membahayakan orang lain. Nah, akhirnya kemudian mereka pun menyusun rencana untuk menghancurkan Ka'bah lalu kemudian membangunnya kembali. Akhirnya mereka pun mengumpulkan harta. Jadi harta itu dikumpulkan untuk kemudian dibangun Ka'bah. Dibangun Ka'bah. Jadi kemudian akhirnya dikumpulkanlah harta itu. Akhirnya banyak sekali penduduk Mekah yang berdonasi atau mengumpulkan hartanya untuk membangun Ka'bah itu. Nah, setelah dana itu terkumpul, rekan dakta yang dirahmati Allah, maka kemudian mereka pun menyusun strategi untuk menghancurkan terlebih dahulu sebelum dibangun kan. Tapi rekan dakta yang dirahmati Allah, bayangkan ketika Ka'bah ini pengen dihancurkan, tidak ada seorang pun yang mau untuk menghancurkannya itu. Nggak ada yang berani. Ini situasi yang sangat dilematis gitu. Bagaimana mereka ingin menghancurkan Ka'bah, tapi tidak ada seorang pun yang berani untuk menghancurkannya, untuk merenovasinya. Jadi kan sebelum direnovasi kan harus dihancurkan. Karena kalau bangunan yang lama tetap dipergunakan, sama saja bohong nanti. Tidak akan kuat bangunannya itu. Maka yang bangunan lama itu harus dihancurkan. Namun pertanyaannya, siapa yang berani menghancurkan itu? Enggak ada seorang pun ternyata yang berani menghancurkan. Sampai kemudian rekan dakta yang dirahmati Allah, itu ada seorang pemuka Quraisy, orang yang sangat disegani, orang yang dianggap sebagai orang yang memiliki keilmuan yang sangat tinggi, kaum intelektualnya Quraisy, yang bernama Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini adalah seorang yang sangat cerdas, orang yang kaya dan memiliki banyak sekali anak itu. Makanya orang-orang Quraisy sangat menghormati dan mengagungkan Walid bin Mughirah. Nah, salah satu putra Walid bin Mughirah itu adalah sahabat Nabi, yaitu Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid bin Mughirah. Jadi itu ayahnya
Khalid bin Walid, yaitu Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah juga punya seorang anak laki-laki yang sangat tampan itu, yang pernah ditawarkan sama orang-orang kafir Quraisy untuk ditukar dengan Nabi Muhammad. Jadi nanti ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, orang-orang kafir bingung bagaimana caranya menghentikan dakwah Nabi, sampai mereka bawa Ammarah bin Walid bin Mughirah itu diserahkan kepada Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, serahkan Muhammad kepada kami. Kami akan serahkan putra atau pemuda yang paling terbaik tampan di Mekah ini, yaitu Ammarah bin Walid, untuk sebagai penggantinya. Ditolak sama Abu Thalib. Enak saja kalian, aku serahkan anakku untuk kalian bunuh, lalu kemudian kalian serahkan anak kalian untuk aku rawat gitu. Nah, Ammarah bin Walid itu adalah anak dari Walid bin Mughirah. Jadi Walid bin Mughirah ini adalah termasuk intelektualnya kaum Quraisy. Nah, Walid bin Mughirah inilah rekan dakta yang dirahmati Allah, orang yang kemudian berani seorang diri menghancurkan Ka'bah itu. Jadi dikala tidak ada orang yang berani menghancurkan Ka'bah, maka kemudian Walid bin Mughirah pun kemudian mengambil palu. Kemudian dia pelan-pelan satu persatu, dikit demi sedikit, batu bebatuan bangunan Ka'bah itu dia pecahkan sedikit demi sedikit, sambil kemudian dia mengawasi kiri kanan ke atas kalau ada sesuatu hal yang buruk yang akan menimpanya. Dan orang-orang kafir Quraisy itu tidak ada yang berani mendekat, mereka semua menjauh. Kenapa? Karena peristiwa Abraha yang dihancurkan pasukannya itu, pasukan gajah yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kisah yang tidak pernah terlupakan. Tidak pernah dilupakan oleh penduduk Mekah terkait dengan Abraha yang mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena hendak menghancurkan Ka'bah. Sehingga mereka khawatir kalau kemudian mereka menghancurkan Ka'bah, mereka akan mendapatkan nasib yang sama seperti Abraha. Padahal niat mereka berbeda gitu. Kalau Abraha menghancurkan Ka'bah karena kebencian, sedangkan mereka ini penduduk Mekah ini, mereka menghancurkan Ka'bah itu karena ingin membangun kembali, merenovasi. Sehingga tidak ada yang berani. Hanya Walid bin Mughirah. Akhirnya Walid bin Mughirah sedikit demi sedikit, sambil kemudian dia mengawasi, khawatir kalau ada adab atau sesuatu hal yang buruk yang menimpanya itu. Ternyata setelah dia berkali-kali mencoba membolongi Ka'bah itu, ternyata alhamdulillah Ka'bah itu ternyata hancur sedikit demi sedikit oleh Walid bin. Akhirnya ketika orang melihat Walid bin Mughirah tidak kenapa-napa, itu artinya tidak ada keburukan yang menimpa dia ketika dia menghancurkan Ka'bah itu. Akhirnya orang pun kemudian membantu Walid bin Mughirah. Akhirnya mereka berbondong-bondong menghancurkan Ka'bah. Nah, menurut beberapa riwayat, wallahu a'lam bishawab, terkait dengan kesahihan hadis ini, dalam beberapa riwayat disebutkan ketika orang-orang kafir Quraisy itu hancurkan Ka'bah, tiba-tiba rekan dakta yang dirahmati Allah, di dalam Ka'bah itu tiba-tiba muncul seekor ular yang sangat besar, yang kemudian menyerang siapapun yang hendak mendekati Ka'bah itu. Jadi ketika Ka'bah sudah mulai dihancurkan, tiba-tiba muncul seekor ular yang sangat besar dan tidak pergi dari situ. Tidak pergi. Akhirnya apa? Akhirnya tidak ada yang berani untuk melanjutkan menghancurkan Ka'bah itu. Enggak ada yang berani. Sehingga mereka khawatir apa yang terjadi ini. Hampir sekitar sehari lebih mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena ada ular yang kemudian menyerang mereka ketika mereka hendak menghancurkan Ka'bah. Sampai kemudian ada yang berpendapat di antara pemuka Quraisy itu, mungkin kata mereka ini, mungkin uang yang kita kumpulkan ini adalah uang haram. Maka jangan kita pakai uang haram untuk membangun Ka'bah itu. Akhirnya kemudian uang itu pun diteliti lagi. Siapa yang nyumbang? Kalau uang hasil perzinahan, uang hasil perjudian, uang hasil riba, uang hasil rampasan dan lain sebagainya, itu nggak boleh dipergunakan, dibalikin lagi. Jadi yang dipakai untuk membangun Ka'bah itu adalah uang-uang yang halal. Jadi luar biasa orang-orang zaman dahulu, walaupun mereka musyrik kafir, ternyata mereka sebenarnya tahu antara yang halal dan haram itu. Akhirnya kemudian uang-uang hasil riba, uang hasil perzinahan, perampasan, perampokan, penipuan dan lain sebagainya, itu tidak digunakan untuk membangun Ka'bah.
Akhirnya setelah uang-uang itu dipisahkan, barulah kemudian ular itu pun kemudian menghilang, sehingga kemudian mereka bisa melanjutkan kembali. Tapi kemudian rekan dakta yang dirahmati Allah, uangnya semakin berkurang. Nah inilah yang kemudian nanti akan menyebabkan bangunan Ka'bah itu kemudian mengecil. Tidak seperti di zaman Nabi Ibrahim. Jadi ada bagian yang tidak dibangun, yang sekarang disebut dengan Hijr Ismail. Kenapa? Karena ternyata uang atau donasi yang dipakai untuk membangun Ka'bah itu ternyata tidak cukup. Tidak cukup. Itu. Nah akhirnya kemudian setelah hancur, rekan dakta yang dirahmati Allah, ketika sudah hancur, Ka'bah itu kemudian sudah rata, hanya tersisa pondasinya saja, maka kemudian orang-orang kafir Quraisy mulai membagi. Nah, jadi dibagilah kemudian, karena mereka terdiri dari banyak kabilah. Akhirnya supaya mereka tidak berebut, karena semua orang pengen bangun Ka'bah, karena mungkin ini adalah sekali seumur hidup gitu. Karena renovasi Ka'bah itu enggak tiap tahun gitu. Bahkan mungkin seumur hidup mereka baru menemukan Ka'bah itu direnovasi pada saat itu. Itu 5 tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Akhirnya diaturlah bahwa sudut-sudut atau rukun Ka'bah itu, jadi rukun itu disebut sudut, rekan dakta yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita sebut rukun Yamani, itu namanya sudut Yamani, yaitu sudut yang mengarah ke negeri Yaman. Kemudian ada rukun Syami, yaitu sudut yang mengarah ke arah Syam. Kemudian ada rukun Hajar Aswad, yaitu sudut yang di sudut tersebut ada batu hitam, itu Hajar Aswad. Maka sisi pintu Ka'bah itu yang membangun itu adalah Bani Abdul Manaf dan Bani Zuhrah. Jadi sisi pintu Ka'bah itu, jadi kan ada sisi pintu Ka'bah yang kemudian disebut dengan Multazam itu adalah bagian sisi yang dibangun oleh kabilah dari Bani Abdul Manaf dan Bani Zuhrah. Kemudian antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, jadi antara sudut rukun Yamani sampai dengan Hajar Aswad itu, sisi itu dibangun oleh Bani Makhzum dan sekutu-sekutu mereka, artinya kabilah-kabilah yang memang dekat dengan Bani Makhzum. Kemudian antara rukun Yamani sampai dengan rukun Syami itu adalah Bani Jumah dan Bani Saham. Kemudian sisi Hijr Ismail, yaitu Hijr Ismail itu rekan dakta yang dirahmati Allah, di mana ada talang air dan di bawahnya itu ada tembok berbentuk letter U, itu yang disebut dengan Hijr Ismail. Nah yang disebut dengan Hijr Ismail itu adalah letter itu dulunya itu Ka'bah itu sampai situ, sampai Hijr Ismail itu. Tapi karena mereka uangnya tidak cukup, akhirnya kemudian bangunan Ka'bah jadi kecil, artinya berkurang. Nah kemudian pondasi Ka'bah itu kemudian dikasih tanda. Nah yang sekarang disebut dengan Hijr Ismail. Kenapa? Kenapa ada letter U? Karena pada awalnya bangunan itu adalah bangunan Ka'bah. Lalu kemudian karena tidak cukup, maka kemudian orang-orang kafir Quraisy tidak membangun seperti pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Tapi kemudian mereka memberikan pembatas sehingga orang tidak tawaf di Hijr Ismail. Karena itu adalah termasuk bagian daripada Ka'bah. Makanya kalau ada orang sholat di Hijr Ismail, rekan dakta yang dirahmati Allah, itu dia sama seperti sholat di dalam Ka'bah. Karena Hijr Ismail itu hakikatnya adalah bangunan Ka'bah. Jadi kalau ada orang sholat di Hijr Ismail, maka kemudian dia sama seperti sholat di dalam Ka'bah. Nah meskipun bangunan Ka'bah ini dihancurkan, namun pondasi Ka'bah itu tidak bisa dibongkar. Menurut riwayat, pondasi Ka'bah itu nggak bisa dibongkar, sehingga mereka membangun di atas pondasi yang memang sudah tertanam di dalam tanah itu. Nah rekan dakta yang dirahmati Allah, Rasulullah ikut dalam renovasi Ka'bah ini. Pada saat itu Nabi Muhammad belum diangkat menjadi Rasul,
belum diangkat menjadi rasul karena usianya masih 35 tahun. Artinya 5 tahun menjelang kenabian. Menjelang kenabian. Dan ketika Nabi SAW ikut dalam renovasi Ka'bah, tugas Nabi itu adalah mengumpulkan batu, mengangkat bebatuan untuk kemudian sebagai bahan dasar untuk membangun Ka'bah itu. Nah, ada riwayat yang disebutkan dari Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Jabir bin Abdullah. Ia berkata, lama yuniyatil Ka'bah. Dhahaban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abbas yankulanil hijarah. Faqala Abbas lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'al izaraka ala raqabatika yaqika minal hijarah. Fakhara ilal ardi wa tamahat ainahu ila sama summa afaqa faqala izari fashada alaihi izarahu. Jadi kata Jabir bin Abdullah, tatkala Ka'bah sedang direnovasi, Nabi SAW ikut bergabung bersama dengan pamannya itu Abbas bin Abdul Muthalib. Tugasnya yaitu mengambil batu. Maka pamannya itu Abbas berkata kepada Nabi SAW, angkatlah jubahmu hingga di atas lutut, agar engkau tidak terluka dan terserimpet batu. Jadi supaya batu itu tidak terkena tubuh Nabi SAW sehingga kemudian ditutupi dengan kain. Jadi jubah Nabi disuruh diangkat di atas lutut itu oleh pamannya itu. Namun justru ketika beliau angkat, beliau terjerembab jatuh gitu ke tanah. Gitu. Maka kemudian beliau pun menghujamkan pandangannya ke langit, lalu kemudian beliau bersabda, ini gara-gara jubahku, ini gara-gara jubahku. Maka kemudian beliau mengikatkan jubahnya, tidak jadi diangkat. Nah, para ulama menjelaskan bahwa maksud daripada hadis ini adalah bentuk penjagaan Allah, di mana Nabi tidak sampai membuka auratnya itu. Jadi kalau sampai Nabi mengangkat jubahnya di atas lutut, karena khawatir itu akan tersingkap auratnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memelihara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu bentuk al-ismah, pemeliharaan Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi tidak melakukan hal-hal yang tercela itu. Jadi tersingkap auratnya dan lain sebagainya. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah, apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy dan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW membangun Ka'bah, ini menunjukkan bahwa salah satu di antara sisi kebaikan masyarakat jahiliyah itu adalah mereka bermusyawarah dan bergotong royong. Jadi di balik sisi keburukan orang-orang Arab jahiliyah tersimpan juga sisi-sisi kebaikannya. Di antara sisi kebaikannya adalah mereka bermusyawarah. Jadi ketika mereka ingin membangun Ka'bah itu, para pemuka Quraisy itu bermusyawarah. Ini termasuk hal yang baik gitu, yang baik. Bahkan kemudian kan kita diperintahkan juga wasyawirhum fil amr. Maka bermusyawarahlah kalian dalam urusan kalian. Yang kedua, rekan yang dirahmati Allah, apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy ini adalah merupakan bentuk hal yang mulia, di mana mereka bekerja sama dan bergotong royong membangun Ka'bah ini. Karena kalau dilakukan seorang diri, tentu nggak ada yang berani kan itu. Apalagi ini bangunan yang sangat sakral, bangunan yang sangat dihormati. Dan mereka nggak berani tentu kalau sendiri menghancurkan Ka'bah dan membangunnya. Maka dibutuhkan gotong royong agar sesuatu hal yang sulit menjadi mudah. Menjadi mudah. Dan rekan dakta yang dirahmati Allah, memang dari dahulu orang-orang Arab jahiliyah mereka sangat menghormati Ka'bah karena memang itu adalah warisan dari ajaran Nabi Ibrahim. Meskipun mereka sudah banyak menyimpang. Mereka banyak menyimpang, di antara penyimpangan mereka itu adalah mereka menyembah berhala. Dan yang ketiga, rekan dakta yang dirahmati Allah, ternyata apa yang mereka lakukan ketika mereka membangun Ka'bah, mereka tahu ini adalah Baitullah, rumah Allah. Maka tidak layak mereka membangun rumah Allah ini dengan uang yang haram. Uang yang haram. Meskipun konsekuensinya kemudian bangunan Ka'bah menjadi berkurang. Gitu. Tidak seperti bangunan awalnya di zaman Nabi Ibrahim. Gitu.
Namun itu adalah termasuk di antara sifat-sifat kebaikan orang-orang jahiliyah, di mana mereka tidak membangun Ka'bah dengan uang-uang yang diharamkan, dengan uang-uang yang diharamkan. Jadi ternyata rekan dakta yang dirahmati Allah, orang-orang musyrik sendiri sebenarnya bisa dan mengetahui terkait dengan uang yang haram itu. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah, maka ketika orang-orang Quraisy membangun Ka'bah ini, ternyata menurut riwayat, dan ini disebutkan di dalam Rahiqul Makhtum, Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakpuri menyebutkan bahwa ketika Ka'bah itu dibangun, itu sebenarnya dibantu oleh seorang arsitek yang berasal dari Romawi. Namanya Bakum atau Pachomius. Bakum inilah salah seorang Romawi yang pada saat itu menurut riwayat dia terdampar di Jeddah lalu kemudian ke Mekah. Yang kemudian dia diminta untuk turut membantu menggambar dan kemudian mengatur bagaimana posisi bangunan yang baik itu. Nah, itu ternyata adalah seorang bernama Bakum, salah seorang arsitek yang berasal dari negeri Romawi. Nah, maka kemudian terjadilah perubahan ukuran Ka'bah. Jadi rekan dakta itu, ukuran Ka'bah ini jadi berkurang setelah dananya itu enggak cukup. Jadi ada 3 meter bagian dalam Ka'bah yang tidak dibangun. Ada 3 meter. Jadi awal mulanya Ka'bah itu panjangnya itu sekitar 16 meter. Jadi 16 meter itu. Rekan dakta yang dirahmati Allah. Dari Rukun Yamani sampai Hijr Aswad, sampai Hijr Ismail, atau dari Hajar Aswad sampai dengan Hijr Ismail, itu sebenarnya panjangnya adalah 16 meter. Lalu kemudian karena uangnya tidak cukup, akhirnya jadi 13 meter. Ada 3 meter yang sekarang menjadi Hijr Ismail itu, yang letter U itu 3 meter itu. Jadi berkurang. Yang awalnya tadi 16 meter itu sampai dengan Hijr Ismail, ternyata berkurang menjadi 16 meter. Nah, 3 meter itulah yang sekarang menjadi Hijr Ismail. Maka sebenarnya yang 3 meter itu, yang Hijr Ismail itu adalah termasuk bagian daripada Ka'bah. Makanya nggak boleh tawaf di dalam Hijr Ismail, harus di luarnya. Lalu kemudian Ka'bah itu yang awalnya tingginya sekitar 4,5 meter. Jadi ketika awal dibangun oleh Nabi Ibrahim itu tingginya sekitar 4,5 meter. Makanya Nabi Ibrahim cukup hanya dengan menggunakan batu sebagai tangga beliau untuk meletakkan batu. Yang kemudian batu sebagai tangganya itu sebagai tempat Nabi Ibrahim naik meletakkan bebatuan Ka'bah itu, yang sekarang disebut sebagai Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu adalah batu yang dijadikan sebagai tangga untuk meletakkan batu-batuan dalam dalam membangun Ka'bah itu. Nah, awal cuma 4,5 meter. Lalu kemudian ditinggikan menjadi 9 meter. Jadi tingginya sekarang itu sekitar 9 meter. Jadi ada beberapa perubahan rekan dakta yang dirahmati Allah. Jadi dalam renovasi Ka'bah ini, yang pertama ada 3 meter bangunan Ka'bah yang tidak dibangun, yang sekarang menjadi Hijr Ismail. Bangunan Ka'bah yang awalnya adalah 16 meter jadi 13 meter karena tadi yang 3 meter itu tidak terbangun. Lalu kemudian Ka'bah itu yang tadi tingginya adalah 4,5 meter kurang lebih, maka kemudian ditinggikan menjadi 2 kali lipat untuk menghindari orang kemudian mencuri. Lalu kemudian ditinggikan Ka'bah menjadi 9 meter. Dan pintu Ka'bah itu, rekan dakta yang dirahmati Allah, yang tadinya itu menyatu dengan tanah, kemudian ditinggikan. Makanya kita lihat sampai sekarang itu posisi pintu Ka'bah itu kan tinggi, jadi harus menggunakan tangga. Dulunya itu menyatu dengan tanah, lalu kemudian ditinggikan pintu Ka'bah tersebut. Dan kemudian di antara perubahan bangunan Ka'bah itu, karena seringkali ada pencurian, maka kemudian Ka'bah diberikan atap. Di zaman Nabi Ibrahim tidak ada atapnya. Maka sejak renovasi itu kemudian dibuatkanlah atap untuk menutupi bangunan Ka'bah. Nah, jadi rekan dakta yang dirahmati Allah, ketika renovasi ini terjadi perubahan. Dan ini terungkap ketika Nabi Fatu Mekah itu. Ketika Nabi menaklukkan kota Mekah itu kan Nabi pernah menyebutkan kepada Aisyah,
Kata Nabi, wahai Aisyah, kalau seandainya umatku ini baru masuk Islam gitu, bukan baru masuk Islam, tentu aku akan merubah bangunan Ka'bah seperti yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Karena terjadi perubahan. Yang pertama yaitu panjangnya Ka'bah itu yang awalnya adalah 16 meter, kemudian berubah menjadi 13 meter kan gitu. Ada 3 meter yang tidak masuk. Jadi kalau seandainya kata Nabi SAW, umatmu ini belum baru masuk Islam, aku sudah jadikan bangunan Ka'bah ini seperti yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Artinya Hijr Ismail itu tidak ada. Jadi bangunan Ka'bah itu. Nah, kemudian pintunya ada 2 di waktu zaman Nabi Ibrahim. Lalu kemudian orang-orang Quraisy itu menjadikan pintunya hanya 1 itu, yang dekat Hajar Aswad. Jadi pintunya hanya 1. Dahulu pintunya adalah 2. Tapi kemudian Nabi SAW urung untuk merubah Ka'bah tersebut itu. Dibiarkan. Kenapa? Karena khawatir itu madorotnya lebih besar itu. Madorotnya lebih besar. Makanya rekan dari mati Allah, ada salah satu kaidah usul fikih itu. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi mencegah kemadaratan, keburukan itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Jadi ingin mengambil manfaat, misalkan mendirikan Ka'bah sesuai dengan apa yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Tapi kemudian terjadi penentangan, atau kemudian terjadi kericuhan, atau kemudian terjadi kekacauan dan lain sebagainya karena ketidaksetujuan masyarakat wasit. Itu lebih berbahaya. Maka darul mafasid, mencegah kemadaratan, lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Sehingga kemudian Nabi mengurungkan. Tapi Nabi sebutkan bahwa bangunan Ka'bah yang dibangun atau direnovasi oleh orang-orang Quraisy pada saat itu sebenarnya adalah bangunan yang berubah dari awalnya itu. Dari awalnya Nabi Ibrahim. Makanya kalau kita lihat sekarang, kenapa kok ada bangunan letter U di Hijr Ismail itu, di tempat talang air di Ka'bah itu. Itu dulunya adalah bangunan Ka'bah. Yang karena uangnya orang-orang kafir Quraisy itu tidak cukup membangun Ka'bah itu, uang-uang yang halal itu, maka bangunan Ka'bah pun berkurang 3 meter itu. Berkurang 3 meter. Nah, itu yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Lalu kemudian rekan dakta yang dirahmati Allah, ketika mereka membangun Ka'bah itu, ada salah satu bangunan Ka'bah yang sangat penting, yang letaknya itu di sudut yang disebut sebagai Hajar Aswad, yaitu batu hitam. Jadi bangunannya sudah terbangun gitu. Ada satu bagian daripada bangunan Ka'bah itu Hajar Aswad. Nah, mereka itu berselisih siapakah yang akan meletakkan Hajar Aswad ini di tempat, yaitu di sudutnya itu. Terjadilah perselisihan. Hampir setiap suku, kabilah menginginkan agar mereka yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Kenapa mereka berkeinginan? Karena ini sekali seumur hidup. Karena Ka'bah itu kan nggak direnovasi. Mungkin nunggu ratusan tahun yang akan datang, yang mereka mungkin sudah meninggal. Sehingga mereka menganggap bahwa apabila suku mereka itu, kabilah mereka itu meletakkan Hajar Aswad, mereka akan dicatat dalam sejarah itu bahwa suku mereka diberikan kehormatan sebagai suku atau kabilah yang meletakkan Hajar Aswad. Sehingga sampai hampir saja terjadi peperangan antar suku. Karena ada salah satu suku namanya Bani Abduddar itu bahkan berkumpul dan kemudian mereka meletakkan tangan mereka di atas darah gitu. Lalu kemudian mereka berjanji siap untuk mati siapapun yang menghalangi mereka untuk meletakkan Hajar Aswad. Itu Bani Abduddar sampai demikian. Yang mereka bersumpah sampai mati untuk memperjuangkan agar bisa meletakkan Hajar Aswad di sudut Ka'bah itu. Kemudian ada salah seorang yang sangat dihormati di Mekah itu, namanya Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi. Jadi Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi ini melihat keadaan di Mekah ini sangat berbahaya, di mana suku-suku mulai berselisih dan hampir saja terjadi peperangan, dan ini sangat membahayakan. Maka kemudian Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi menawarkan jalan keluar kepada orang-orang Quraisy. Nah,
apa jalan keluar yang ditawarkan oleh Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi terkait dengan hampir terjadinya peperangan di antara suku yang ada di Mekah terkait dengan pembangunan Ka'bah. Kita akan ikuti tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali di 107 FM rekan Dakta yang dirahmati Allah. Kita kembali dalam kajian malam. Dan tadi telah kita bahas terkait dengan upaya orang-orang Quraisy untuk membangun Ka'bah yang kemudian menyisakan perselisihan. Bahkan hampir terjadi peperangan di antara suku yang ada di Mekah itu. Sampai kemudian datanglah seorang yang sangat dihormati di antara penduduk Mekah, yaitu Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi, yang tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah di antara sesama penduduk Mekah. Maka kemudian Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi ini menawarkan jalan keluar terhadap perselisihan yang terjadi di antara penduduk Mekah terkait dengan siapakah yang berhak meletakkan Hajar Aswad setelah renovasi Ka'bah itu. Jadi siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad? Dikala setiap suku dan kabilah menginginkan agar kabilah mereka atau suku mereka yang berhak meletakkan Hajar Aswad itu, dan hampir setiap suku tidak ada yang mau mengalah. Mereka selalu mengunggulkan sukunya, mengunggulkan kabilahnya sebagai yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Maka kemudian Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi ini menawarkan kepada para pemimpin kabilah, bagaimana kalau kita semuanya, para pemimpin kabilah ini, tidak usah meletakkan Hajar Aswad. Kemudian pertanyaannya, siapa yang kemudian meletakkan Hajar Aswad kalau bukan kita para pemimpin kabilah? Bagaimana kalau kita serahkan saja yang meletakkan Hajar Aswad ini kepada orang yang pertama masuk ke masjid ini, ke Masjidil Haram maksudnya, ke Ka'bah itu. Sudah kita serahkan saja. Siapapun yang kemudian datang lebih awal dan dia datang yang pertama kali, kan kita tidak ada yang tahu nih siapa yang akan datang lebih awal. Maka dialah yang kita berikan untuk meletakkan Hajar Aswad. Akhirnya ternyata para pemimpin kabilah pada saat itu sepakat. Ya udah, kita mengalah dan tidak ada di antara kita yang meletakkan Hajar Aswad. Kita serahkan kepada orang yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram ini, ke Ka'bah itu. Akhirnya ditunggu, rekan Dakta yang dirahmati Allah. Jadi saran yang dilakukan oleh Abu Umayyah bin Mughirah yang kemudian disetujui oleh para pemimpin kabilah yang ada di Mekah itu, mereka menyetujui siapa orang yang pertama kali masuk ke masjid. Dan qadarullah, Allah takdirkan ternyata yang masuk pertama kali ke dalam Masjidil Haram itu adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga tidak tahu. Tiba-tiba beliau masuk, lalu kemudian orang-orang melihat ternyata yang masuk ini adalah Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad dipanggil. Diceritakan kepada Nabi Muhammad bahwa engkau diberikan amanah untuk meletakkan Hajar Aswad. Kaget kan Nabi Muhammad SAW karena nggak tahu gitu. Dan itu adalah bentuk kehormatan yang sangat luar biasa. Lalu kemudian mereka menjelaskan bahwa kami telah bersepakat orang yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad adalah mereka yang pertama kali masuk ke dalam masjid ini. Dan ternyata engkau. Dan yang kedua, rekan Dakta yang dirahmati Allah, orang yang masuk ke dalam masjid itu atau ke Ka'bah itu adalah orang yang dikenal oleh masyarakat Arab jahiliyah atau para pemimpin kabilah itu adalah orang yang jujur. Nabi Muhammad itu enggak punya cacat dari sisi akhlak, sehingga mereka enggak iri, enggak dengki, dan mereka pun berlapang dada kalau kemudian Nabi Muhammad yang meletakkan Hajar Aswad tersebut. Akhirnya setelah Nabi Muhammad mendapatkan penjelasan kenapa beliau dipersilakan untuk meletakkan Hajar Aswad, padahal seharusnya adalah para pemimpin kabilah. Akhirnya kemudian Nabi SAW cerdas sekali. Dan Nabi jauh sekali daripada haus kekuasaan, popularitas. Kita lihat, Nabi belum diangkat jadi Rasul. Nabi belum diangkat jadi Nabi. Tapi bagaimana satu kecerdasan beliau, yang kedua kebijaksanaan beliau, yang ketiga akhlak beliau. Jauh sekali dari
kesombongan, jauh sekali dari popularitas. Apa yang terjadi pada saat itu? Pada saat itu, kalau Nabi Muhammad SAW meletakkan Hajar Aswad sendiri dengan tangannya itu, tidak ada orang yang membantahnya, tidak ada orang yang menghalanginya. Tapi Nabi SAW tidak ambil kesempatan tersebut. Tapi Nabi ingin membuat para pemimpin kabilah ini merasa senang, merasa dihormatin. Itu Nabi SAW adalah orang yang sangat menjaga perasaan orang lain. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi SAW membentangkan sorbannya. Ketika membentangkan sorbannya, Nabi ambil Hajar Aswad, Nabi letakkan di atas sorban tersebut. Lalu kemudian Nabi meminta kepada para pemimpin kabilah, silakan kalian memegang ujung kain sorban ini. Dan kemudian angkat batu ini menuju ke Ka'bah. Luar biasa. Kalau Nabi angkat sendirian Nabi angkat, itu mereka mengizinkan. Tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi, tapi Nabi hanya membentangkan sorbannya, lalu kemudian yang mengangkut itu adalah para pemimpin kabilah. Mereka sangat senang. Mereka sangat dihormati oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka dilibatkan dalam peletakan Hajar Aswad ini. Nggak ada orang yang sampai terpikir demikian. Nggak ada. Bahkan sebelumnya mereka bersumpah untuk saling membunuh gitu, agar bisa mendapatkan kesempatan meletakkan Hajar Aswad. Tapi kemudian Nabi Muhammad hadir memberikan solusi yang terbaik. Sehingga jauh sekali para pemimpin kabilah ini dari dendam, dari benci terhadap kabilah yang lainnya. Lalu kemudian setelah diangkat, lalu kemudian diletakkanlah Hajar Aswad itu di tempat sudut yang sebagaimana mestinya. Rekan dakta yang dirahmati Allah, enggak ada orang yang sampai berpikiran sedemikian rupa. Awalnya mereka bahkan bersumpah untuk saling membunuh. Mereka bersumpah untuk kemudian berusaha agar bisa meletakkan Hajar Aswad. Tapi ternyata di tangan Nabi Muhammad SAW, mereka semua berlapang dada. Mereka semua merasa senang karena semua pemimpin kabilah dilibatkan dalam peletakan Hajar Aswad. Inilah salah satu di antara solusi terbaik di antara ketegangan yang terjadi di antara kabilah atau suku-suku yang ada di Mekah terkait dengan renovasi Ka'bah, yaitu meletakkan Hajar Aswad. Jadi rekan dakta yang dirahmati Allah, kisah ini memberikan pelajaran yang sangat luar biasa. Dari kisah inilah kemudian, dari peristiwa inilah kemudian Nabi Muhammad semakin harum namanya, padahal belum jadi Nabi. Sebelumnya beliau adalah seorang pemuda yang gak pernah melakukan maksiat, tidak terlihat sebagai orang yang cacat dari sisi akhlak. Beliau dikenal sebagai orang yang jujur, orang yang baik, orang yang suka menolong, orang yang suka membantu. Ditambah lagi beliau menjadi orang yang sangat bijak di dalam memutuskan perkara terkait dengan Hajar Aswad. Semakin harum nama Nabi Muhammad SAW. Orang menyebut-nyebut Nabi Muhammad sebagai orang yang bijak, orang yang tidak haus dengan kekuasaan, orang yang tidak gila dengan popularitas. Padahal kalau Nabi lakukan sendiri, wah terkenal. Siapakah orang yang meletakkan Hajar Aswad? Oh Muhammad. Tetapi Nabi SAW tidak lakukan itu. Tapi Nabi SAW memberikan kesempatan kepada para pemimpin kabilah yang memang dari awal mereka adalah orang-orang yang menginginkan untuk meletakkan Hajar Aswad. Jadi rekan dakta yang dirahmati Allah, inilah pelajaran yang sangat luar biasa. Maka seorang muslim itu haruslah menjadi problem solver dalam kehidupan kaum muslimin yang lain. Bukan malah kemudian kita menambah masalah. Jadi kalau ada masalah, justru harusnya kita menjadi problem solver. Orang yang bisa memecahkan masalah, bukan menambah masalah menjadi rumit atau kemudian menyebabkan masalah menjadi besar. Seorang muslim itu adalah mereka yang bermanfaat. Makanya kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Manfaat kita bisa dengan pikiran kita, dengan ide kita, dengan tenaga kita, atau apapun yang kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Seperti Nabi SAW yang memberikan manfaat yang sangat luar biasa kepada para pemimpin kabilah di Mekah yang hampir saja mereka baku hantam bahkan berperang gara-gara ingin meletakkan Hajar Aswad. Tapi selesai di tangan Nabi SAW.
kebencian itu berubah menjadi sifat simpati yang sangat luar biasa. Ini yang disebut dengan solusi. Jadi hidup orang-orang yang beriman itu harusnya seperti Nabi, jadi solusi terhadap setiap permasalahan hidup, bukan malah kemudian semakin memperkeruh suasana atau kemudian menambah besar masalah. Jadi ini rekan dakta yang dirahmati Allah, maka kisah Nabi ini harusnya menjadi pelajaran yang sangat berharga, terutama bagi kita. Para dai haruslah memiliki tempat di hati masyarakat. Jangan sampai orang menilai kita, melihat kita sebagai pribadi yang buruk, yang enggak bermanfaat, atau malah jadi sampah masyarakat dan lain sebagainya. Jadilah pribadi seperti Nabi SAW yang setiap perilakunya, tindakannya itu adalah tindakan dan perilaku yang sangat menenteramkan jiwa. Menenteramkan jiwa. Yang muncul adalah kecintaan, bukan kebencian. Karena memang pantaslah kalau kemudian Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Jadi benar-benar kehadiran Nabi itu menjadi rahmat bagi sekalian alam. Yang tadinya orang-orang Quraisy hendak baku hantam dan berperang, mereka malah kemudian hilang kebencian di antara mereka itu. Maka rekan dakta yang dirahmati Allah, pantaslah kalau kemudian Allah perintahkan kita untuk menjadikan Nabi sebagai uswah, sebagai teladan dalam kehidupan kita. Karena sebelum beliau diangkat jadi Rasul pun beliau adalah pribadi yang luar biasa, akhlak dan kepribadiannya itu. Makanya Allah perintahkan kepada kita untuk berakhlak seperti akhlak Nabi Muhammad SAW. Untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswah, sebagai contoh teladan dalam kehidupan kita, sebagaimana dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Maka rekan dakta yang dirahmati Allah, seharusnya orang-orang kafir Quraisy itu ketika mereka tahu bagaimana perjalanan hidup Nabi, bagaimana sepak terjang kehidupan Nabi, bagaimana rekam jejak perjalanan hidup Nabi, harusnya mereka tidak boleh menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh. Gitu. Kenapa? Karena mereka nggak akan dapati Nabi dengan pribadi yang buruk. Enggak. Makanya dalam surat Al-An'am ayat 33 itu kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukadzibunak walakinadh dhalimina bi ayatillahi yajhadun." Sesungguhnya kami mengetahui bahwasanya apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu Muhammad. Jangan engkau bersedih hati, karena mereka sebenarnya bukan mendustakanmu, akan tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Jadi sebenarnya orang-orang kafir Quraisy itu nggak bisa mendustakan Nabi Muhammad, karena mereka nggak pernah dapatin Nabi Muhammad itu sebagai pendusta, sebagai orang yang buruk. Jadi mereka tahu Nabi Muhammad itu nasabnya baik, Nabi Muhammad itu perilakunya baik, nggak pernah menyimpang. Tapi kenapa mereka menolak Nabi Muhammad SAW? Yang mereka tolak itu adalah ajaran Nabi Muhammad atau ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, itulah yang kemudian menjadi pangkal penolakan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau mereka ditanya apa kekurangan Nabi SAW, sulit sekali mereka mencari kekurangan Nabi SAW. Jadi hampir sulit bagi mereka untuk mencela Nabi dari sisi nasab, mencela Nabi dari sisi kepribadian, susah. Makanya ketika mereka berkumpul, apa yang harus kita katakan nih kepada orang-orang terkait dengan Nabi Muhammad? Mereka tuh bingung. Nabi Muhammad tuh orang baik, gak pernah berbuat buruk gitu. Gak pernah misalkan Nabi punya cacat dari sisi akhlak, misalkan ngutang gak bayar dan lain sebagainya. Gak bisa, gak ada, mereka gak temukan itu. Makanya saking mereka kemudian stresnya sampai mereka mengatakan, oh kita katakan saja Muhammad itu gila, Muhammad itu dukun, Muhammad itu adalah penyair, tukang sihir dan lain sebagainya. Akhirnya kalimat-kalimat tuduhan yang tidak mendasar dan membabi buta. Kenapa? Karena mereka sendiri sebenarnya nggak bisa menemukan
sisi gelap Nabi Muhammad atau sisi buruk Nabi Muhammad, nggak bisa menemukan. Sehingga mereka akhirnya menyebutkan, oh Nabi Muhammad itu dukun, oh Nabi Muhammad itu orang gila, oh Nabi Muhammad itu adalah tukang sihir dan lain sebagainya. Akhirnya tuduhan-tuduhan itulah yang kemudian mereka kembangkan. Padahal mereka sendiri nggak yakin itu adalah termasuk hoaks, kebohongan yang mereka lakukan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah, kisah ini memberikan pelajaran diantaranya bahwa ini adalah bukti kecerdasan dan kesempurnaan akal Rasulullah. Makanya salah satu di antara sifat Nabi itu adalah fatona. Apa itu fatona? Fatona itu cerdas. Nabi itu cerdas. Jadi dengan kecerdasannya Nabi SAW mampu memberikan solusi dalam kehidupan masyarakat itu. Makanya penting sekali kita menjadi pribadi-pribadi yang cerdas. Baik cerdas secara intelektual, cerdas secara sosial, cerdas secara agama. Jadi agama juga harus cerdas. Sosial pun harus cerdas, bukan hanya intelektual kita yang cerdas itu. Bukan hanya kita bisa membaca, berhitung dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita bisa berinteraksi sosial yang baik, bagaimana kita bisa menjalankan ibadah yang benar, itu adalah kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial, juga penting bagi kita. Kemudian kebijakan Rasulullah dalam memecahkan masalah dan mencegah terjadinya permusuhan, ini yang harusnya menjadi cita-cita setiap insan, setiap muslim. Jadi seorang muslim itu haruslah mencegah orang lain berbuat keburukan. Atau mencegah terjadinya perpecahan, bukan malah kemudian ngomporin. Atau kemudian menyebabkan orang jadi berantem. Makanya di antara salah satu dosa besar itu adalah namimah. Namimah itu mengadu domba. Nabi pernah satu ketika jalan dekat kuburan. Kemudian Nabi bilang kepada para sahabat, tahukah kalian bahwa di kuburan ini ada dua orang yang sedang disiksa kubur. Yang pertama adalah orang yang suka namimah, yang kedua orang yang kencing tidak cebok. Nah, salah satunya adalah namimah. Namimah ini adalah orang yang senang sekali kalau ada orang tuh berantem. Kalau ada orang tuh ribut itu. Nah, ini orang namimah. Jadi ada karakter, ini tentu karakter setan, yang menginginkan agar orang tuh ribut terus. Disebut dengan provokator gitu, atau tukang fitnah. Itu namanya namimah kalau dalam bahasa hadisnya itu. Maka jangan jadi seperti orang ini. Jadilah orang-orang yang justru mendamaikan di antara orang yang sedang berselisih. Bahkan dalam hadis Nabi, di antara kebohongan yang boleh dilakukan oleh seorang muslim adalah ketika dia berbohong, berdusta untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Itu boleh berbohong. Jadi misalkan ada si A dengan si B ini lagi berselisih, kita boleh berdusta, berbohong agar si A dan si B ini tidak terjadi perselisihan, permusuhan, apalagi sampai perkelahian. Boleh, itu dibolehkan. Untuk mencegah terjadi perkelahian, mencegah terjadi keburukan dan lain sebagainya. Jadi penting sekali para jamaah yang dirahmati Allah untuk mencegah terjadinya permusuhan dan perpecahan. Bukan malah kemudian kita mengadu domba. Karena itu bukan sifat orang-orang yang beriman. Maka jika ada hal-hal yang bisa menimbulkan permusuhan, menimbulkan perpecahan, harus bisa diantisipasi. Kalau tidak bisa dihilangkan, minimal diminimalisir agar tidak membesar dan lain sebagainya. Maka orang-orang beriman harusnya adalah orang-orang yang senantiasa hatinya itu penuh dengan kedamaian, jauh dari sifat-sifat permusuhan. Karena sifat-sifat kebencian dan kedengkian itu, rekan dakta yang dirahmati Allah, adalah sifat-sifat setan, sifat-sifat iblis. Bukankah dosa yang pertama kali di langit itu adalah kedengkian? Yang dari kedengkian itu kemudian muncullah kesombongan. Jadi dosa pertama di langit itu adalah kedengkian. Termasuk dosa pertama kali di dunia itu adalah kedengkian. Kedengkian pertama di langit itu adalah kedengkian iblis terhadap Adam alaihissalam. Dengki, gak senang. Makanya ketika di dalam surat Al-A'raf itu Allah bertanya kepada iblis, apa yang menyebabkanmu tidak mau sujud kepada Adam? Iblis menjawab, ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada dia ya Allah.
Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Jadi merasa diri besar gitu, merasa diri lebih baik, sehingga muncullah kedengkian iblis terhadap Nabi Adam. Kok Adam baru diciptakan, tiba-tiba kemudian mendapatkan penghormatan dari para malaikat. Muncullah sifat kedengkian. Kedengkian itulah yang kemudian melahirkan kesombongan. Itu dosa pertama di langit itu, yaitu dilakukan oleh iblis, dengki. Demikian pula dosa pertama yang dilakukan oleh manusia, itu dengki juga, yaitu dengkinya Qabil terhadap Habil. Ketika Allah perintahkan kepada dua putra Adam itu untuk berkurban, ternyata kurban yang diterima itu adalah kurbannya Habil. Maka Qabil pun kemudian dengki terhadap Habil itu, sampai dia bilang, la aqtulannak, aku akan membunuhmu. Sampai kemudian benar-benar Qabil membunuh saudaranya sendiri. Kedengkian yang kemudian berakhir dengan pembunuhan. Oleh karena itu, rekan dakta yang dirahmati Allah, maka seorang muslim ini haruslah menjaga diri dari sifat dengki. Yang harusnya di dalam hatinya itu adalah sifat-sifat kemuliaan. Tidak suka kebencian, tidak suka kedengkian. Bahkan dalam salah satu hadis Nabi pernah menyebutkan, kata Nabi, iyakum wal hasada, fa innal hasada yakulul hasanat, kama ta'kulun narul khatab. Jauhilah sifat dengki, karena kedengkian itu bisa menghancurkan kebaikan, seperti api melahap kayu bakar. Jadi seperti api melahap kayu bakar. Maka rekan dakta yang dirahmati Allah, sudah seharusnya sebagai seorang muslim jaga hati kita dari sifat-sifat kedengkian yang melahirkan permusuhan hingga kemudian terjadinya perpecahan. Maka sebagai seorang muslim wajib kita untuk senantiasa mendamaikan di antara saudara-saudara kita yang bermusuhan. Nah, di antara hikmah dari kisah ini kisah bagaimana Nabi SAW memanusiakan manusia itu. Di mana Nabi menempatkan para pemimpin kabilah itu pada tempat dan posisinya yang benar. Gitu. Mereka tidak dihinakan. Maka pada zaman Darmatullah sudah selayaknya kita menghormati orang yang memang layak untuk dihormati. Orang yang lebih tua usianya, orang-orang yang lebih berilmu, maka mereka adalah orang-orang yang patut untuk kita kemudian hormati. Gitu. Demikian pula posisi seseorang dan kedudukannya. Tetap kita harus menghormati, walaupun kita mungkin berteman dengan teman kita, tapi kalau dia posisinya sebagai pemimpin, tetap kita wajib menghormatinya, mentaatinya. Walaupun teman main kita dan lain sebagainya. Artinya wajib memposisikan seseorang pada kedudukannya. Seperti Nabi memposisikan para pemimpin kabilah dengan posisinya dengan sebaik-baiknya itu. Nah, kemudian rekan dakta yang dirahmati Allah, di antara fawaid yang bisa kita ambil adalah tentang bagaimana pentingnya bermusyawarah, pentingnya bergotong royong dalam melakukan aktivitas atau sesuatu. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, mereka bermusyawarah dan bergotong royong, itu adalah termasuk asas-asas penting di dalam masyarakat. Jadi kalau kita ingin memutuskan suatu perkara, yang perkara itu menyangkut hajat hidup orang banyak, maka sebaiknya adalah bermusyawarah. Dan kita termasuk masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang senang sekali bermusyawarah. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah, kita akan simpulkan kajian kita dari mulai awal tadi, semenjak dibangunnya Ka'bah sampai kemudian direnovasi di zaman Nabi Muhammad SAW. Kita akan mencari hikmah, pelajaran, dan kesimpulan dari pembahasan kita di kesempatan malam hari ini. Tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Percayakan pilihan akikah Anda melalui Dakta Peduli. Hewan akikah akan disebar matang ke wilayah masyarakat. Kembali di 107 FM, rekan dakta yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita berada di penghujung kajian kita di kesempatan malam hari ini.
Dan rekan dakta yang dirahmati Allah, dari awal tadi kita telah membahas terkait dengan pembangunan Ka'bah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, lalu kemudian direnovasi di zaman Nabi Muhammad 5 tahun menjelang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Maka penting pula kita mengetahui terkait dengan keutamaan daripada bangunan Ka'bah ini yang sampai saat sekarang ini adalah termasuk tempat yang paling banyak dikunjungi oleh manusia. Yang pertama rekan dakta yang dirahmati Allah, Ka'bah ini adalah termasuk bangunan atau masjid yang pertama dibangun. Sebagaimana tadi disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lilladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang ada di Bakkah, yang ada di Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Maka ini termasuk di antara keutamaan Ka'bah adalah bangunan yang pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim sebagai tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ka'bah juga adalah menjadi pusat ibadah seluruh manusia, yaitu kaum muslimin. Sebagaimana di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ja'alallahu al-Ka'batal Baital Haram qiyaman lin-nas wasyahral haram wal hajja wal qalaid. Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci sebagai pusat peribadatan dan urusan dunia bagi manusia, dan demikian pula bulan haram, haji dan qalaid. Jadi rekan dakta yang dirahmati Allah, Ka'bah itu adalah sebagai pusat ibadah kaum muslimin. Seluruh kaum muslimin dari penjuru dunia mereka datang menuju ke Ka'bah. Kenapa? Karena Ka'bah adalah pusat dan kiblatnya kaum muslimin, baik ketika kita melaksanakan ibadah salat maupun ketika kita berdoa menghadapkan ke arah kiblat. Jadi ini jadi satu kesatuan. Dimanapun kita berada, apakah kita berada di Indonesia atau berada di Afrika atau kemudian ada di benua Amerika atau di Eropa dan lain sebagainya, ternyata semua tertuju ke Ka'bah sebagai pusat dan kiblat ibadah kaum muslimin seluruh dunia. Inilah termasuk di antara keutamaan Ka'bah. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menghadapkan wajah kita di dalam beribadah kepada Allah ke Ka'bah. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-144. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala nuwalliyannaka qiblatan tardoha. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Maka fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Jadi surat Al-Baqarah ayat 144 ini adalah perintah kita untuk sholat menghadap Ka'bah. Ayat ini sebenarnya rekan dakta yang dirahmati Allah turun ketika Nabi SAW hampir sekitar 16 bulan. Itu ketika berada di Madinah itu sholat menghadap ke Masjidil Aqsa. Sholat menghadap ke Masjidil Aqsa. Sehingga kemudian ketika Nabi SAW sedang sholat asar pada saat itu di perkampungan Bani Hanifah itu, Nabi SAW kemudian turun surat Al-Baqarah ayat 144 ini. Maka kemudian ketika lagi sholat itu Nabi SAW berputar arah, berbalik arah. Yang tadinya menghadap ke Masjidil Aqsa, menghadap ke Masjidil Haram. Sampai kemudian ketika sholat itu mereka berputar arah tanpa harus membatalkan. Karena ada perintah yang awalnya menghadap ke Masjidil Aqsa itu menghadap ke Masjidil Haram. Makanya tempat Nabi melaksanakan sholat itu sekarang diabadikan menjadi sholat kiblatain, itu sholat dengan dua kiblat. Karena di situ Nabi SAW ketika sholat itu turun surat Al-Baqarah 144 ini terkait dengan perintah untuk menghadapkan wajah ke arah Masjidil Haram. Nah demikian pula rekan dakta yang dirahmati Allah, orang yang sholat di Masjidil Haram tentu ratusan ribu lebih baik daripada sholat di masjid yang lain. Jadi kalau kita sholat di Ka'bah ini rekan dakta yang dirahmati Allah atau di Masjidil Haram
itu lebih utama daripada sholat di masjid yang lain. Masjid apapun yang ada di dunia itu tidak akan pernah menandingi keutamaan sholat di Masjidil Haram. Jadi tidak akan pernah menandingi keutamaan sholat di Masjidil Haram. Makanya kalau ada orang pergi umrah, pergi haji, lalu kemudian dia menghabiskan uang puluhan juta atau bahkan kemudian ratusan juta, itu tidak rugi. Kenapa? Karena ada keutamaan yang sangat besar dari ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim di depan Ka'bah, itu lebih utama daripada sholat di masjid yang lain. Jadi kalau kita sholat di Ka'bah itu, di Masjidil Haram itu 100.000 lebih baik daripada sholat di masjid-masjid yang lain. Bayangkan kita kalau sholat di masjid yang lain cuma dapat 1, tapi di sana itu 100.000 di Masjidil Haram. Yang kedua adalah Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Itu adalah 3 masjid yang memang memiliki keutamaan yang kalau seorang muslim itu sholat di dalamnya, mereka mendapatkan keutamaan dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Nah, kemudian keutamaan Ka'bah itu, rekan dakta yang dirahmati Allah, kalau kita masuk Ka'bah untuk pertama kalinya, itu berbeda dengan masjid yang lainnya. Kalau kita kan masuk masjid, kita sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau di Ka'bah itu bukan sholat tahiyatul masjid, tapi tawaf. Yang disunahkan itu adalah tawaf. Sehingga kemudian untuk menghormati Ka'bah itu bukan dengan sholat tahiyatul masjid, tapi dengan tawaf. Makanya orang yang baru datang ke Masjidil Haram diperintahkan untuk tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah, diawali dari Hajar Aswad sampai ketemu Hajar Aswad itu 1 putaran, sampai dengan 7 kali putaran. Itu termasuk diantara cara menghormati Ka'bah. Jadi cara menghormati Ka'bah itu adalah dengan cara tawaf. Nah, oleh karena itu rekan dakta yang dirahmati Allah, kita saksikan hampir ratusan bahkan kemudian ribuan dan jutaan kaum muslimin tidak pernah berhenti melaksanakan ibadah di tempat ini. Tempat yang diberkahi, tempat yang dahulunya Nabi Ibrahim hanya menempatkan istrinya Hajar dan anaknya Ismail berdua saja, nggak ada yang lain. Dahulu mereka kesepian, cuma berdua saja. Tapi sekarang menjadi tempat yang begitu ramai dikunjungi oleh manusia, yang nggak pernah berhenti. Baru selesai haji sekitar 2-3 juta jamaah. Sekarang sudah mulai pulang. Dan sekarang sudah mulai berangkat lagi orang pergi haji, pergi umroh. Haji selesai, umroh kemudian sudah mulai berdatangan. Jadi yang jamaah haji pulang, yang umroh berdatangan. Nah, ini menunjukkan tempat yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika Nabi Ibrahim meninggalkan putra dan juga istrinya itu, di mana tidak ada kehidupan pada saat itu, ternyata saat ini kita bisa merasakan yang sangat luar biasa. Ribuan orang setiap harinya itu memadati Masjidil Haram. Untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada tempat di dunia ini yang paling banyak dikunjungi oleh manusia kecuali Masjidil Haram. Sehebat apapun, seindah apapun tempat wisata yang ada di dunia, itu tidak akan pernah bisa menandingi banyaknya pengunjung yang menuju ke Masjidil Haram. Kemudian rekan dakta yang dirahmati Allah, di antara keutamaan Ka'bah atau Masjidil Haram ini adalah tempat yang diberkahi. Jadi tempat-tempat yang diberkahi. Nabi pernah menyebutkan ada 3 tempat yang diberkahi. Ada apa? Yang pertama adalah negeri Mekah, yang kedua Madinah, yang ketiga adalah negeri Syam. Jadi Mekah, Madinah, dan negeri Syam adalah 3 negeri yang diberkahi. Apa maksud negeri yang diberkahi? Yaitu negeri yang di dalamnya terdapat kebaikan. Nah, kenapa hanya 3 itu? Karena memang di 3 tempat itu ada 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Jadi keberkahannya itu karena ada 3 masjid. Demikian pula rekan dakta yang dirahmati Allah, orang yang berada di Mekah itu senantiasa mendapatkan pertolongan. Seperti contohnya Abu Dzar Al-Ghifari, itu pernah berada di Ka'bah hampir sekitar sebulan itu. Nggak dapat makanan, dia hanya minum air Zam-Zam, tapi hidup.
Sampai ketika dia masuk Islam, ketika ditanya dari mana? Dari Bani Ghifar. Bani Ghifar itu jauh sekali dari Mekah, bukan orang Mekah. Lalu kemudian Nabi tanya, kamu makan apa selama ini? Ya Rasulullah, perbekalan saya habis, saya nggak makan kecuali minum air Zam-Zam. Ternyata bisa bertahan. Itu keberkahan yang sangat luar biasa itu. Abu Dzar Al-Ghifari pernah bertahan di Ka'bah itu hampir sekitar sebulan itu hanya dengan minum air Zam-Zam. Itu hidup dan sehat. Ini salah satu di antara bentuk keberkahan. Termasuk di antara bentuk keberkahan Mekah itu. Mekah itu sebenarnya adalah dataran yang penuh dengan bebatuan, gunung-gunung batu. Jadi kalau sekarang pemerintah Saudi membangun apartemen, membangun hotel, itu mereka sebenarnya memahat batu. Karena permukaan struktur tanah di Mekah itu adalah bebatuan dan perbukitan. Maka mereka kalau ingin membangun bangunan seperti hotel dan sebagainya, mereka itu memahat batu. Tapi rekan dakta yang dirahmati Allah, meskipun bebatuan, enggak tumbuh tumbuh-tumbuhan itu. Artinya enggak ada pertanian di Mekah itu kecuali di Taif, di pinggiran Mekah itu. Tapi kita menyaksikan bagaimana melimpahnya sayuran dan buah-buahan di Mekah. Enggak ada orang kekurangan. Mau makan daging ada, mau makan buah-buahan ada, meskipun enggak dilihat kebun-kebunnya. Karena di Mekah tidak ada perkebunan, karena memang bebatuan. Tapi bisa didapatkan berbagai macam kebutuhan, termasuk buah-buahan. Karena ini salah satu doa daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah mendoakan agar penduduk Mekah itu mendapatkan rezeki, termasuk di dalamnya adalah buah-buahan. Nah demikian pula rekan dakta yang dirahmati Allah, Mekah ini adalah tempat yang aman nanti di akhir zaman. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis Nabi, ketika Dajjal muncul, Dajjal itu akan berkeliling dunia. Kata Nabi, Dajjal akan berkeliling dunia selama 40 hari. 40 hari. Bayangkan. Hari pertama itu seperti 1 tahun. Seperti 1 tahun. Makanya kenapa dia bisa keliling dunia selama 40 hari? Karena hari pertama kemunculan Dajjal itu seperti 1 tahun. Hari kedua seperti 1 bulan. Hari ketiga itu seperti 1 pekan. Hari keempat dan seterusnya itu seperti hari-hari biasa. Jadi rekan dakta yang dirahmati Allah, kalau 1 hari seperti 1 bulan, pantasan saja Dajjal bisa berkeliling dunia. Sampai ada seorang sahabat, ya Rasulullah, kalau 1 hari seperti 1 tahun, gitu, seperti 1 tahun, bagaimana kami nanti sholatnya? Gitu. Maka kata Nabi SAW, kalian akan mampu untuk menunaikannya. Artinya sholat 5 waktu itu dikerjakan dalam sehari yang jaraknya seperti setahun itu, nanti kalian akan bisa memperkirakannya. Artinya apa? Nanti di akhir zaman manusia akan bisa memperkirakannya. Ya seperti misalkan problem fikih yang sekarang terjadi misalkan di beberapa negara Eropa, yang ada negara yang matahari itu nggak tenggelam kan itu. Seperti di Georgia, Finlandia, dalam beberapa musim panas itu terkadang matahari nggak tenggelam. Jam 1 malam matahari masih. Nah bagaimana mereka orang-orang yang seperti ini berpuasa? Gitu. Maka mereka kan nggak bisa berpuasa dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Karena matahari nggak terbit dan nggak terbenam. Di negara-negara Eropa yang dekat dengan kutub utara. Maka orang-orang seperti ini kan bisa diperkirakan oleh ulama Al-Azhar, puasanya orang seperti ini di mana matahari tidak tenggelam itu adalah mereka berpuasa mengikuti Ummul Qura, yaitu mengikuti Mekah. Jadi kalau hari ini sudah berbuka di Mekah itu jam 6 sore, ya ikut jam 6 sore. Atau yang kedua, fatwa ulama menyebutkan bahwa orang yang seperti itu maka dia berbuka puasa menurut negara yang paling terdekat dari negara tersebut yang mataharinya itu normal, yang terbit dan terbenam. Itu. Nah demikian pula rekan dakta yang dirahmati Allah, ketika nanti di akhir zaman kata Nabi, 1 hari seperti 1 tahun.
Bagaimana sholatnya? Kalian akan bisa memperkirakan. Hari kedua seperti 1 bulan, hari ketiga seperti 1 pekan. Dajjal keliling dunia, kata Nabi. Tapi ada 2 tempat yang tidak disinggahi oleh Dajjal. Kenapa? Karena tempat tersebut dijaga oleh para malaikat. Di mana tempat tersebut? Yaitu Mekah dan Madinah. Jadi Allah melindungi Mekah. Di dalamnya ada Ka'bah yang penuh dengan berkah sehingga Dajjal tidak bisa memasukinya. Dajjal nggak bisa masuk. Kenapa? Karena ada para malaikat yang menjaga tempat tersebut. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah, ini termasuk di antara keutamaan daripada Ka'bah itu. Di mana Dajjal saja tidak bisa memasuki kota tersebut karena dijaga oleh para malaikat. Maka Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjadikan kota yang dulunya sangat tandus, tidak ada kehidupan, menjadi tempat yang penuh dengan keberkahan. Meskipun misalkan udaranya sangat panas ketika musim panas atau dingin ketika musim dingin, namun tetap tidak akan mengurangi keberkahan daripada kota Mekah atau Ka'bah itu sendiri. Nah, oleh karena itu rekan dakta yang dirahmati Allah, apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy dengan merenovasi Ka'bah, karena mereka masih sangat menghormati Ka'bah. Jadi mereka sangat menghormati Ka'bah itu. Termasuk mereka masih melaksanakan haji, melaksanakan umroh, meskipun haji yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya mereka masih memelihara di antara syiar-syiar agama Nabi Ibrahim, termasuk menjaga Ka'bah itu, menjaga Ka'bah itu. Nah, nanti ketika Fatu Mekah, kemudian Ka'bah dibersihkan oleh Nabi SAW sehingga tidak ada berhalanya. Karena dari semenjak zaman Amr bin Luhai itu adalah pemimpin Mekah yang pertama kali membawa berhala dari negeri Syam. Nama berhalanya Hubal, diletakkan di sisi Ka'bah. Sejak saat itu orang-orang Mekah dan orang-orang yang datang ke Mekah jadi menyembah berhala. Akhirnya kemudian Allah takdirkan Nabi Muhammad menaklukkan kota Mekah di tahun ke-8 Hijriah. Nah, disitulah berakhirnya penyembahan berhala. Karena ada sekitar 360 berhala yang dihancurkan oleh Nabi dalam peristiwa Fatu Mekah itu, rekan dakta yang dirahmati Allah. Maka kesyirikan dihancurkan sehingga kemudian orang kembali bertauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rekan dakta yang dirahmati Allah, inilah keutamaan Ka'bah, dan termasuk di dalamnya itu ada salah satu batu yang tadi diperebutkan yang disebut dengan Hajar Aswad. Hajar Aswad itu rekan dakta yang dirahmati Allah adalah tempat di mana kita memulai tawaf. Kita disunahkan untuk menciumnya, tapi tidak boleh memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad dalam kondisi yang memang sangat padat atau justru memberikan madorot dan berbahaya. Kan seringkali ada jamaah yang sampai sesak napas, terinjak-injak, bahkan ada yang meninggal karena ingin mencium Hajar Aswad. Karena Nabi SAW bukan hanya mencium Hajar Aswad. Nabi mencontohkan beberapa contoh. Nabi mencium Hajar Aswad atau Nabi beristilam. Istilam itu menyentuh dengan tangannya kemudian mencium tangannya. Atau Nabi hanya berisyarat saja dari kejauhan. Sehingga tidak usah kemudian kita memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad. Bahkan pernah ada asar dari sahabat Umar. Jadi sahabat Umar itu ngomong di depan Hajar Aswad, "Wahai batu, sesungguhnya engkau hanyalah sebuah batu yang tidak bisa memberikan manfaat dan madarat. Kalau seandainya aku tidak melihat Nabi menciummu, aku tidak akan menciummu. Tapi karena aku melihat Nabi menciummu, aku menciummu." Tapi Abu Umar bin Khattab meyakini Hajar Aswad tidak memberikan manfaat dan madarat. Jadi menciumnya kita Hajar Aswad itu adalah karena kita ingin berittiba, mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Namun rekan dakta yang dirahmati Allah, tidak ada keutamaan mencium Hajar Aswad kalau ternyata ketika kita menciumnya tersebut menyebabkan kemadorotan. Hampir seringkali ada orang terinjak-injak atau sesak napas karena berdesak-desakan ingin mencium Hajar Aswad. Oleh karena itu, maka jangan berlebih-lebihan. Lakukanlah sesuatu hal yang kita bisa lakukan, yang bisa memberikan manfaat dan tidak mendatangkan madorot. Terutama ketika kita sedang melaksanakan umroh ataupun haji dan ingin mencium Hajar Aswad. Baik rekan dakta yang dirahmati Allah, itulah sekelumit terkait dengan bagaimana keistimewaan Ka'bah.
yang di usia Nabi 35 tahun, Nabi turut serta membangun Ka'bah, merenovasi Ka'bah. Setelah mungkin ratusan tahun tidak pernah direnovasi, akhirnya di tahun itu direnovasi oleh Nabi Muhammad SAW. Nah sebenarnya setelah nanti Nabi wafat, Ka'bah sempat direnovasi, bahkan dikembalikan sebagaimana sabda Nabi oleh Abdullah bin Jubair. Jadi setelah Nabi wafat, beberapa tahun kemudian Abdullah bin Jubair ini menjadi gubernur Mekah. Pada saat itu terjadi peperangan sampai bangunan Ka'bah itu hangus, terbakar. Akhirnya kemudian direnovasi oleh Abdullah bin Jubair, yaitu dengan sesuai dengan hadis yang disebutkan oleh Nabi, sehingga bangunan Ka'bah itu tidak ada hijir Ismailnya. Tidak ada hijir Ismailnya. Karena Abdullah bin Jubair mendengarkan langsung dari Aisyah bahwa Nabi pernah menyebutkan bahwa bangunan yang asli dari Nabi Ibrahim itu tidak ada hijir Ismail. Namun setelah Abdullah bin Jubair itu wafat, maka Ka'bah dirubah lagi. Dirubah lagi seperti bangunan yang dibangun oleh orang-orang Quraisy hingga sampai saat ini. Bangunan itu seperti itu. Jadi rekan dakta yang dirahmati Allah, itulah sejarah perjalanan bagaimana Ka'bah itu dari semenjak zaman Nabi Ibrahim sampai dengan zaman modern ini telah melalui beberapa tahap renovasi yang dilakukan oleh para penguasa dari zaman ke zaman. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas di kesempatan malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan. Segala yang benar tentu datang dari Allah. Yang salah dari saya pribadi yang dhaif. Ana hukum pilih Muhammad Hussein, ditemani oleh operator kita yaitu Mas Bagus. Mohon pamit dan undur diri dari ruang dengar sahabat dakta sekalian. Aqul qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.